Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Restu Pratama, seorang praktisi talent mapping yang pada kesempatan kali ini akan kembali menjelaskan tentang 34 tema bakat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bakat intellection. Oke, langsung kita mulai saja ke penjelasannya. Baik, untuk bakat intellection. Intellection adalah seorang pribadi yang sibuk dengan aktivitas berpikir. Mereka introspektif dan menghargai diskusi yang cerdas. Untuk deskripsi lebih lanjutnya adalah seorang intellection adalah pribadi yang sangat senang berpikir mendalam, merenung sampai ke esensinya, senang berpikir dalam ketenangan, dan lalu untuk core strengths-nya adalah menemukan substansi. Nah, lalu untuk kebutuhannya, butuh keleluasaan dan ketenangan untuk berpikir dan merenung. Sedangkan untuk antisipasinya, kadang dianggap melangit dan tidak praktis. Terlalu konseptual juga, begitu ya. Dan yang keempat, cara mengembangkannya adalah dengan mempertajam cara berpikir tentang topik yang sedang direnungkan. Temukan cara yang paling tepat untuk menyampaikan konsep yang sedang direnungkan. Untuk kombinasi bakatnya sendiri di sini ada 3, yaitu untuk bakat jurnalis dengan bakat ideation mampu bila intellection dan juga ideation ini digabungkan maka mampu menyusun sebuah konsep yang jelas secara verbal. Lalu untuk educator dengan bakat communication dan connectedness mampu memberikan saran dan nasihat yang memiliki substansi yang mudah dipahami. Lalu berikutnya ada interpreter, yaitu dengan bakat communication mampu memahami substansi suatu pesan dan mengalih-artikan ya dalam agar lebih mudah dipahami orang gitu. Ya. Lalu bagaimana sih jika bakat ini lemah? Pertama, merasa membuat konsep itu tidak penting. Cari seorang partner yang seorang pemikir begitu ya, jadi seperti mengabaikan tentang pentingnya membuat konsep. Dan mintalah nasihat pada mentor dan juga teman Anda. Nah, untuk komparasinya sendiri di sini ada 3, itu komparasi antara intellection dengan activator. Yang mana jika seorang intellection berpikir, yang terpenting adalah berpikir, sedangkan seorang aktivator adalah yang terpenting adalah bertindak. Jadi saling bertolak belakang tapi sama-sama memiliki satu konsep yang menurut mereka penting begitu ya. Nah, lalu berikutnya ada intellection dan juga restoratif, di mana bagi seorang yang memiliki bakat intellection berpikir tentang konsep yang perlu dipahami, sedangkan untuk orang restoratif berpikir tentang masalah yang perlu diselesaikan. Dan yang terakhir adalah intellection dengan communication. Bagi orang yang berpikir intellection atau berbakat intellection, berpikir dan belajar optimal ketika hening atau sendiri hening gitu ya, atau sendiri. Bagi orang yang berbakat communication, berpikir dan belajar optimal sambil bicara. Nah, dan untuk poin yang terakhir, peran apa sih yang cocok bagi orang yang memiliki bakat intellection yang kuat? Pertama ada filsuf, kedua ada peneliti, ketiga ada pertimbangan untuk memulai atau meneruskan studi dalam bidang filosofis, sastra, atau psikologi. Nah, jadi itu dia untuk peran-peran ataupun pengertian dari bakat intellection. Untuk di video berikutnya akan kita bahas tentang bakat-bakat yang lainnya juga. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.